Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Syakur Yasin dengan tema Lawanlah hawa nafsu di dalam hatimu. Sebelumnya marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita doakan semoga almarhum Buya Syakur Yasin semua amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Kadang-kadang kita tidak mengerti. Kadang-kadang di kampung sendiri juga ada seorang waliullah. Tetangganya nggak ada yang kenal, malah yang ngubur-ngubur orang dari Surabaya aja. Iya kan? Begitu kan? Tangga kanan kiri nggak ada yang tahu. Ya seperti Abah Yahya juga sama. Sana orang nggak ada yang tahu. Saya mau juga mereka yang nggak tahu, begitulah gitu. Ya artinya penampilannya karena itulah terbangun imajinasi di masyarakat bahwa waliullah itu jubahnya landung kan gitu, sorbannya 5 meter, jenggotnya panjang kan gitu, sambil bawa tasbih ternyata debelian baik kata budele kan gitu. Itu kan seperti itu. Nah, jadi ya maka terjadilah hal yang semacam itu. Tetap saja. Jadi makanya innama amwalukum wa auladukum itu semuanya fitnah, semua itulah menjadi hijab kita semuanya. Makanya kita harus bisa memposisikan diri kita ini, ya tidak usah harus mengatakan bahwa aku tidak butuh kamu, enggak, bukan begitu caranya ya. Ya, jangan memutuskan silaturahmi lah, tidak juga. Yang penting kita bermain di dalam hati kita ini, kan gitu. Secara tradisi atau moral dalam bermasyarakat bagaimanapun ada orang membantu kita, ya jangan lupa sampaikan ucapan terima kasih. Iya. Kenapa kita berterima kasih? Bukan kepada dia, berterima kasih kepada Allah. Dia kita hargai yang telah menyampaikan amanah dari Allah, gitu saja kok. Iya. Jadi termasuk kita juga sama. Kenapa sedekah sirri itu mempunyai tingkat yang sangat tinggi sekali? Kenapa sedekah sirri itu, punten, sekalipun saya jarang cerita pahala, tapi sekali-kali boleh kan ya? Yaitu pahalanya sampai 700 kali sedekah sirrinya. Kenapa? Ya, ibaratnya kasabat sanabil wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, 700 kali. Ya kenapa? Karena ketika kita sedekah sirri itu artinya orang yang menerima sedekah itu kepada siapa berterima kasih, karena dia tidak tahu siapa yang memberi. Ujung-ujungnya harapannya orang itu akan berterima kasih kepada. Apakah kita ketika bersedekah sirri itu tujuannya ingin pahala 700 atau kita ingin supaya orang itu berterima kasih kepada Allah? Ini juga persoalan. Non. Lah ya iya. Nah itulah kira-kira, silakan nanti dimakan. Yang kedua, ini juga adanya di dalam diri kita sendiri. Itulah namanya al-hawa. Itu juga merupakan benteng yang sangat tebal sampai kita sulit untuk mengenal Allah. Ya, hawa itu ya di dalamnya ya syahwat, ambisi, ego kita ya. Pengen menang dewek, pengen ori ake, pengen sugi, pengen lebih sing ayu, pengen mobil sing bagus, pengen ya kan, dan tidak akan pernah selesai nafsu itu. Nah, oleh karena itu
salah satunya adalah caranya mengekang hawa nafsu itu. Hawa itu nggak bisa dibunuh sih, nggak akan bisa, tetap aja. Kalau itu bilang ya hidup nggak ada enaknya, kan yang pelongo kayak jago linglung. Dalam sehari ini kebeli paham pelongan apa udah sih, ikut jeleng apa aja, wah jago linglung nih mah, ya kan nggak ada sawatnya sih. Ya, jadi perlu. Yang penting bukan dibunuh tapi dikendalikan. Yang penting keinginan apapun silakan, tapi ada aturan secara syariat yang kira-kira tidak melanggar aturan, itu saja kok. Pengen kawin boleh, datang melamar baik-baik. Ya, aja colong-colongan. Datang baik-baik. Gawa geblok, gawa blengop, ya datang baik-baik kan gitu, lalu disahkan oleh walinya kan begitu, ada saksinya, ada maharnya, jadi kawin serkeresem. Iya, pengen motor ya boleh, ya beli dong, bukan ngambil di tengah jalan ngadang-lengerin uang seperti ben. Ini jadi hawa sendiri itu kalau sudah tidak terkendali, maka di penghujungnya kita melanggar semua aturan, potong kompas, cari jalan paling pendek, ya semuanya. Sementara kita ini yang mengekang kita tidak melanggar itu, apakah karena kita takut undang-undang, peraturan, syariat, hukuman, ataukah kita takut kepada Allah? Itu menjadi poin. Kalau engkau takut kepada neraka ya silakan. Ya, bayangkan, andaikan Allah tidak bikin surga, Allah tidak bikin neraka, masih adakah orang yang berbuat baik? Kalau Allah tidak menjanjikan surga, maukah engkau berbuat baik? Kayak terkini. Jadi perlukah surga itu? Ya persoalannya. Kalau Allah tidak bikin neraka, apakah kamu takut nggak berbuat jahat kalau nggak ada neraka? Iya, itu semuanya baik neraka atau surga tidak terlalu penting bagi saya. Bolehlah kita takut neraka, boleh, nggak ada masalah. Tetapi yang sebetulnya takutnya kepada Allah, ya, yang nantinya Allah akan menghukum kita, bukan takut kepada nerakanya. Inni akhafu in asaitu Rabbi ada bayomin azim, kan begitu. Bukan ini akhafu ini akhafu ada bayomin azim, ya bukan, ini akhafu in asaitu Rabbi, melanggar Tuhan itu yang kita takuti, yang nantinya kita akan mendapatkan siksa. Beda orang yang takut neraka dengan orang yang takut Allah. Beda orang yang ingin masuk surga dengan orang yang pengen ketemu dengan Allah, beda. Kalau ada seorang lelaki, ibu-ibu, mencintaimu karena engkau orang kaya, kepengen tinggal di rumah gedung itu, percaya nggak kepada cintanya itu? Begitu ternyata itu bukan rumahmu, ya itu rumah ibu angkatmu, rumahmu adalah rumah gubuk di pinggir sawah, hilang cintanya kok. Apakah kepada Allah seperti itu? Makanya Rabil Adawiyah mengatakan, yang penting aku ketemu. Sekalipun aku masuk surga, tapi kalau tidak bisa ketemu, untuk apa? Tetapi kalau engkau janjikan bisa ketemu di dalam neraka sekalipun, aku memilih neraka. Kata Rabi'ah Al-Adawiyah. Itulah cinta seseorang yang sudah mencapai tingkat tertinggi seperti itu, ya kan? Nah itulah.
Nah makanya, dan selanjutnya bagaimana kita melawan hawa ini. Hawa nafsu ini gimana melawannya? Yang nggak akan bisa dilawan. Dia nggak pernah mati kok. Dan dia tidak akan pernah mati. Yang mati jasadmu. Hawa nafsumu yang nggak mati. Iya. Nabi Yusuf saja juga kewalahan kok. Nabi Yusuf sendiri min ibadina salihin mengatakan wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la ammaratum bisu. Kata kuncinya illa ma rahima rabbi, kecuali yang disayang oleh Allah. Jadi itu adalah apa namanya, kata-kata sandi lah ya, bahwa ternyata nggak ada arti, nggak akan pernah selesai ketika engkau mencoba menumpas nafsu, nggak bisa, kecuali disayang oleh Allah. Daripada kita berantem sama nafsu, masih mending kita berupaya bagaimana supaya Allah sayang kepada, nanti volumenya dikecilin oleh Allah sehingga kita menjadi ringan, tidak terlalu keras perlawanannya. Gitu. Ya itulah bahwa manusia yang gagal, manusia yang berhasil itu pada poin ini yang penting. Bagaimana dia bisa mengendalikan nafsunya, bagaimana dia bisa menunda keinginannya untuk sementara waktu, bagaimana dia bisa membatalkan hasratnya karena belum saatnya. Lah, anak-anak kita yang gagal dalam belajar, dalam berusaha, ya karena dia tidak bisa menguasai nafsunya. Yang malam besok tuh ujian, tetapi malam itu ada orkes Oma Irama, pergi nonton, nggak bisa ditunda, nggak bisa dikuasainya, nonton. Iya kan, terjadi kan seperti itu. Ya kenapa? Niat mah ada, pengen sholat tahajud, jam weker diputer 1:30, taruh di samping, 1:30 berbunyi nggak? Kah bunyi, bangun nggak? Tapi tidak mampu menahan nafsu, menahan hawa nafsu, ngantuknya tidak bisa ditanggulangi. Ya itu rumah ninja. Dan kemampuan orang ya bersabar menahan nafsu itu bibit dari sejak kecil sudah kelihatan. Nanti orang yang bakal jadi orang besar, dan ini bakal orang tidak akan berhasil hidupnya. Yaitu sekali lagi ada uji coba 10 anak dimasukkan ke dalam ruangan, dikasih makanan sikit-sekian yang menjadi selera anak-anak kan. Itu. Silakan duduk ya, nanti jangan makan dulu. Nanti Bapak mau ngambil makanan yang lebih enak lagi, namanya Black Forest. Tunggu ya, tinggal pergi. Ada CCTV. Ya ternyata banyak gak sabar, nyerobok aja. Hanya tinggal 3 anak yang tetap bertahan tuh. Berarti yang 7 gagal, nggak bisa menahan. Nah itulah, kalau kita sudah melihat anak kita itu tidak punya kekuatan menahan keinginannya, nafsunya, perlu adakan latihan-latihan secara khusus, bukan dipukuli. Ya, anak saya juga berulang-ulang, Awab, kalau ada tamu jangan sok minta uang sama apa. Itu sama artinya kamu minta uang sama tamu, paham nggak? Ya paham. Sudah ada tamu datang, Mbah, uang Mbah. Gimana sih kamu? Ya habis perlu sih, nah ya, nggak bisa menahan. Setelah itu lain kali datang bisik-bisik, Mbah minta duit Pak. Kedengeran juga, ya rokok-rokok, Bah, gitu. Itulah. Jadi ya memang maka ketika itu ya saya sedikit agak press, kadang-kadang punten saya juga suka mukul juga. Ya suatu ketika untuk mendidik dia itu, ya nggak mempan itu ya bagaimanapun kita coba dengan lebih keras lagi.
Nah kita sendiri juga kita kenal kita nih, kita mengenali diri kita sendiri bahwa bapak-bapak ini termasuk orang yang punya kemampuan menahan nafsu atau tidak sesungguhnya. Iya kan? Lah iya. Apalagi nafsu syahwat itu paling sulit. Makanya ketika Allah melarangnya bukan wala tazinu tapi wala taqrabu azina. Jadi kalau sudah dekat itu magnetnya luar biasa, mana tahan, bener mana tahan. Makanya wala taqrabuz zina, jangan mendekati karena sambelannya kuat banget. Namanya birahi dan seksual itu tak terkendali, bukan orang biasa. Presiden pun bisa skandal kok, betul kan? Iya, kiai pun bisa mau skandal, apalagi orang biasa. Makanya yang penting kita dalam hidup itu jaga jarak. Iya, jangan berdua-duaan di malam hari kan gitu. Jangan, ya jaga jarak. Ya silakan saling menghormati, saling kerjasama, saling bantu silakan. Tapi bukan tidak lebih dari itu. Iya. Saking akrabnya kan lalu menyampaikan keluh kesah rumah tangganya masing-masing. Ya kan, lalu iba kan, lalu kasihan lah, sulit. Terus, nah ujung-ujung kan warakadala jadinya. Nah, kan gitu. Nah, itu. Oke. Yang ketiga ada, nanti silakan lihatkan. Yang ketiga adalah motivasi, irodah. Ini juga sama. Jadi kalau irodah mah itu netral ya, artinya tidak seperti hawa, itu memang menarik. Kalau irodah mah kita yang seharusnya memanage, harusnya jangan sampai keinginan-keinginan itu bermunculan tanpa kendali. Dan yang jelas ya maqasidnya apa, ya jelas destinasinya apa, tujuan terakhirnya apa, diteruskan nanti akan kelihatan. Lalu ini ujung-ujungnya ternyata cari jabatan, nonsen kan. Ini ya terus ternyata kita punya irodah, keinginan tidak pernah dibangun dalam pikiran, imajinasi. Nanti penghujungnya siapa yang diuntungkan? Ternyata semua keinginan kita semuanya ujung-ujungnya ya kembali kepada diri kita sendiri. Berarti dirimu itu juga menjadi hijab juga. Dan ini semakin lebih tebal lagi. Kadang-kadang kita tidak mengerti, selama ini dikiranya kita beribadah saja. Padahal tidak kok, Allah tahu kok. Malaikat juga mencatatnya lain. Kamunya sholat, sujud, malaikatnya nulisnya perding. Ya kan, kamu bagi-bagi uang, kamu mencatatnya sebagai sedekah, malaikatnya menurutnya memperbudak orang lain. Iya, ya itulah persoalannya. Nah itulah makanya. Nah, salah satu cara untuk membongkar tiga hijab atau benteng tebal itu, salah satunya adalah kita sering introspeksi, sering merenung. Makanya perlu bertapa, perlu uzlah, perlu tahanus, perlu sholatul lail di malam hari. Wana suniyamun, ya kan, orang sedang pada tidur, kita merasa sendirian. Toh pada akhirnya kita itu baru mengerti alam ini, rahasia dunia ini, ketika kita sendirian kok. Ketika di tengah masyarakat kita terbawa arus pikiran orang lain dan kita tidak pernah berpikir untuk diri kita sendiri. Semua keinginan kita adalah keinginan orang lain. Iya. Jadi kita kerja siang malam hanya memenuhi keinginan orang lain. Makanya disitulah kita menjaga keseimbangan emosi itu. Jadi
kita boleh hiburan sekedarnya, kita boleh bersilaturahmi sekedarnya, kita boleh bersantap yang lezat sekedarnya, tidak lebih dari sekedarnya itu. Ukuran makan ya sekedar untuk menghilangkan rasa lapar. Ya, pakaian ya sekedar menutup aurat. Rumah ya sekedar bernaung, tidak kebocoran semacam itu. Makanya keseimbangan balancing itu sampai dalam menjaga balance emosi kita. Ada satu ayat yang saya menarik, menangislah yang banyak, tertawalah yang sedikit. Waliyadhaku qalilan waliyabku katsira. Apa itu rahasianya? Nah, situ aja persoalan. Jadi artinya kita lebih banyak pada perenungan, jangan banyak berfoya-foya, bersenang-senang dan sebagainya. Saya kira mungkin itu simbol. Sebab kalau kita dalam artian banyaklah menangis dan sedikitlah ketawa. Nangislah yang banyak, ketawa jangan banyak-banyak itu ya. Iya, artinya harus lebih banyak menangisnya daripada ketawanya, artinya lebih banyak prihatinya daripada kita bersenang-senangnya. Saya kira mungkin arah ke situ, tapi ya tidak bisa dihindari karena itu menyangkut persoalan nangis dan ketawa. Ya kita sendiri juga mesti melihat bahwa itu emosi. Emosi itu ya kakak adik dengan nafsu, dengan birahi, dengan irodah sama kan. Lalu apa hubungannya Allah menyuruh kita menangis? Begini, kita ini bisa menangis. Anda seminggu ini berapa kali Anda ketawa? Tolong dicatat ya. Ya kan, supaya tahu masih banyak nangisnya, banyak ketawanya. Ternyata kita ini banyak ketawanya. Ayo ngaku jujur kan mah. Jadi gue soleh nangis sing akeh, gemuyune cicit bae. Ternyata gemuyune sing akeh, nangisnya batin. Seminggu ini nggak ada yang pernah nangis kan? Iya, nangis juga kepokong lihat sinetron yang ceritanya terharu, kita hanyut dalam cerita, akhirnya ikut mewek kan gitu, tidak sengaja. Atau juga nangis ketika kelihatan suaminya lagi becongan sama perempuan lain, baru nangis. Ya kan begitu. Atau nangis ketika anaknya meninggal dunia, atau ya itulah kira-kira. Tetapi peristiwa kesedihan itu selalu sering terjadi. Dan kenapa orang jadi menangis itu karena kita menghadapi satu hal yang memilukan, hal yang menyedihkan, mengesalkan juga bisa menangis, kegembiraan yang berlebihan juga. Anak hilang 5 tahun lalu pulang, pulane wangsul sak pulang ditigap, ketawa tak nangis? Nangis itu puncak dari kebahagiaan, tuh ujungnya nangis juga. Nah ya. Nah, ketika kita ini terharu melihat sesuatu, ada orang sakit nggak bisa beli obat dan dia datang, Pak tolong saya, ini obatnya mahal, 2 juta harganya. Iya, dan penyakitnya parah, mengerang kesakitan, uang kita ada. Kita bukan hanya sekedar, bukan bangga nih, tidak, tapi kita merasa terharu, memberikannya juga sambil ikut menangis kok. Ya kan begitu. Betapa kalau aku yang mengalami semacam itu. Nah ini begitu kita itu sedih, napas kita tersengal, betul nggak? Lalu tenggorokan kita menjadi kaku.
menelan ludah agak sulit menelan ludah, lalu air mata pun meleleh dari bola mata kita. Kenapa? Karena di situ ada hormon yang diproduksi, ya, ada otak kita bekerja secara tidak sadar. Hormon itu namanya hormon adrenonikito, apa namanya itu? Tropik, ya. Adrenokortikotropik itu, yaitu hormon yang diproduksi oleh kelenjar yang ada di lobus interior otak kita ini, yaitu dari kelenjar hipofisis. Itu menghasilkan hormon yang nanti akan berpengaruh kepada meningkatnya kadar gula, ya, dan juga lemak. Kemudian terjadi persenyawaan kimia dan akhirnya mengeluarkan air mata. Itu racun yang ada dalam tubuh kita keluar bersama air mata itu. Ya, tidak bisa kita bohongi semacam itu. Makanya orang dan hormon ini sangat berpengaruh kepada menekan pertumbuhan tulang. Jadi anak yang biasa hidup terlantar, bapak mati, nggak ada ngurusin, ya kan gitu, diperlakukan kasar, dia sering menangis, badannya nggak bisa besar tuh, ya, kecil. Jadi banyak tokoh-tokoh besar yang seperti Napoleon Bonaparte, kayak Alexander the Great, kayak siapa lagi, kayak Habib Bourguiba, presiden Tunisia, itu nggak besar karena kecilnya dia menderita. Iya, dia punya semangat itu, akhirnya dia menjadi manusia besar, tapi badannya kecil karena perkembangan tubuh tulangnya terhenti dengan kesedihan tersendiri. Non? Ya. Jadi saya kira racun yang keluar dari air mata itulah, bahwa air mata pertobatan itu adalah benar-benar membersihkan racun di tubuh kita sendiri. Dan setelah itu kita rilis, ya. Nah, kita menangis sendiri itu mesti dibedakan. Ada menangis karena kita kecewa sesuatu tidak terjadi, ada kita menangis karena kita melakukan kesalahan dan kita ingin memperbaiki diri, yang disebut dengan air mata pertobatan. Itu berbeda dengan air mata kesel ngeliat suami pacaran lagi. Iya kan? Nah, demikian juga kita ketawa terbahak-bahak. Kenapa kita ketawa? Karena melihat sesuatu yang lucu, yang jenaka, yang menyenangkan. Ya, ini hormonnya endorfin namanya. Ya, dikeluarkan oleh kelenjar pituitari. Kelenjar itu diproduksi sel ini yang pengaruhnya pada diri kita menjadi bahagia, plong gitu. Dan itu endorfin ini, hormon endorfin ini itu bisa menghilangkan rasa sakit. Ya, kita lagi sakit dah, kita nonton sinetron, terus Jojon lucu,
lupa. Akhirnya lupa. Itu kita terbius ya, karena itu hormon endorfin itu 200 kali daripada morfin loh, kemampuan menghilangkan rasa sakitnya. Morfin itu adalah diperlukan untuk tentara Amerika yang terluka di medan pertempuran, rumah sakitnya jauh, pesawat berjam-jam, supaya jangan sampai mati disuntik supaya rasa sakitnya hilang. Sebetulnya tubuh kita sendiri menghasilkan hormon endorfin itu, ya sesungguhnya. Jadi maksud kita bahwa antara ketawa dan menangis itu artinya terlepas mana yang banyak ya, yang penting ada keseimbangan. Kita ini jangan larut dalam kesedihan dan juga jangan larut dalam kegembiraan yang berlebihan. Kita selalu stabil, balance. Dan kalau mobil itu apa namanya ya, balancing sama spuring. Dua-duanya ya, balancing ya spuring, supaya kita sampai kepada tujuan. Saya kira mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk menjaga keseimbangan emosi kita, supaya jangan larut dalam kegembiraan dan larut dalam kesedihan, selalu keseimbangan. Dan mudah-mudahan kita bisa kenal Allah semuanya kok. Amin. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bahasanya punten Bu ya, bahasanya Nabi Musa ketika mengatakan Robbi hari ini Andru ilaika, itu dari sisi mana itu? Hari ini Andru itu dari sementara yang tadi dikemukakan kan iya, melihat. Hari ini Nabi Musa itu hari ini yang bagaimana? Ya begini, ada al-aqlul wa'i, ada al-aqlul la wa'i, ada akal sadar, ada akal tidak sadar. Kita melihat ini dengan akal sadar, kita minum akal sadar, kita bergerak, kita duduk akal sadar. Tapi tadi proses hormon yang diproduksi itu juga otak kita yang bekerja mengendalikan. Kita sadar nggak? Sadar nggak ada produksi hormon gitu? Nggak sadar. Bagaimana jantung berdegup berapa kali, kita nggak sadar, itu jalan sendiri. Dan itulah antara akal sadar dan akal tidak sadar itu sendiri. Nah sekarang Nabi Musa ingin melihat Tuhan tuh dengan akal sadarnya atau dengan akal tidak sadarnya. Tadi apa tadi itu kelenjar adrenokonikotropik namanya itu kalau nggak salah, yang itu kita nggak sadar itu dibuat, karena itu juga diproduksinya di dalam otak kita, di lobus interior atau juga lobus bagian dalam atau interior lobes ya, interior lobes. Kita nggak sadar itu bekerja. Sebetulnya dalam akal tidak sadar kita sudah melihat Tuhan kok, dan kita kenal Tuhan, cuma kita yang nggak sadar. Kan pernah saya katakan apa itu, wa asyadna ala anfusihim, ya, lalu Allah mengatakan alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna. Berarti kita kan sudah pernah ditanya, iya, tapi kapan? Sadar nggak? Ya itu persoalannya. Jadi Nabi Musa ingin hari itu ingin dengan akal sadarnya, ya nggak bisa dong. Kalau akal tidak sadar ini kita sadar semua, kita akan pingsan kok melihat kerja yang luar biasa ini. Bayangkan setiap hari sel yang rusak
sekitar 8 miliar sel rusak diganti. Apa nggak pusing mikir ganti sel miliar tiap hari itu? Lah itu persoalannya. Ya kan seperti itu. Makanya Allah mengatakan lantaran nggak bakal bisa secara fisik, nggak bisa, karena matamu itu tidak didesain untuk mampu melihat Tuhan. Karena matamu itu mata fisik yang ukurannya retinanya dibuat rupa, sarafnya sekian rupa, ya telereseptornya seperti ini, ya kan? Dan kita juga jarak pandangnya sangat terbatas. Kita bisa nggak melihat orang berdiri di jarak 10 km? Udah nggak kelihatan. Apalagi 1000 km udah nggak kelihatan. Ya. Lah, kita melihat langit warnanya apa? Biru. Biru itu bukan warna langit sebetulnya, itu gelap sebetulnya, hitam. Biru itu adalah sebagai batas pandang, batas kemampuan mata kita memandang. Itu saja. Jadi tidak didesain untuk melihat Tuhan yang tak terbatas. Bagaimana mata yang terbatas bisa melihat yang tak terbatas? Nggak mungkin. Yang tak terbatas itu al-aqlul lawai. Akal yang tidak asal itu yang unlimited, yang tidak terbatas. Satu contoh saja lah. Kalau kita dalam akal sadar kita, kalau kita sekarang sedang menulis mengarang, atau kita sedang nonton sinetron yang mengasihkan, seringkali ibu mau manggil anak nggak disauti kok, sampai digeplak ndak. Saya udah meneng baik, lagi asik sih. Ya, hanya satu. Kenapa? Akal sadar kita hanya fokus satu masalah yang kita hadapi.